Habis makan apa ya? Sok. Kalau teman-teman tiba-tiba diare, kira-kira gitu dulu nggak? Kalau tiba-tiba diare, kira-kira gitu dulu nggak? Tiba-tiba diare langsung punya pikiran buruk kepada makanan nggak? Sok. Jika kita tiba-tiba diare kan kebanyakan gitu. Habis makan apa barusan? Makanan apa barusan? Makanan. Gitu nggak? Ada nggak orang tiba-tiba diare? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba, segala dosa penyebab sakit ini. Ada nggak? Ada nggak? Coba. Hanya sedikit di antara yang paling sedikit. Ketika datang penyakit, lahir introspeksi diri. Hanya sedikit di antara yang paling sedikit. Kalaupun ada, mungkin 1 dibandingkan 1000 orang. Nah, banyak di antara kita ketika sakit bukannya introspeksi diri dulu, kebanyakan malah prasangka buruk dulu. Prasangka buruk adalah penyakitnya hati. Hati adalah satu-satunya alat komunikasi kita dengan Allah. Bagaimana doa kita akan segera terkabul jika hati kita masih tertutup dan terhalang oleh prasangka buruk? Yuk, coba kita introspeksi dulu, kita pelajari dulu, kita renungkan dulu tuntunan dalam agama kita. Ada nggak kita sakit disuruh prasangka buruk kepada makanan? Nggak ada. Adanya kita sakit suruh mensyukuri atas karunia-karunia Allah. Ada nggak ketika kita sakit, kemudian kita disuruh nyalahin orang lain? Nggak ada. Bahkan kita sakit disuruh untuk introspeksi diri, yaitu dengan cara bertaubat. Semua ada dalam Al-Quran. Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Sembuh itu milik Allah, pertolongan itu milik Allah, obat itu milik Allah. Yang maha segala-galanya itu Allah, yang maha baik itu Allah. Di mana Allah yang maha segala-galanya, maha menyembuhkan? Allah berfirman, aku dekat sedekat urat nadimu, aku dekat sedekat urat lehermu. Ketika kita sakit, ketika kita sakit, bukannya kita mendekat dulu kepada yang maha menyembuhkan, justru kebanyakan kita ketika sakit mencari obat dulu ke sana kemari yang tidak menjamin kesembuhan. Renungkan. Coba, padahal Allah sudah berfirman, wa idza maritu fahuwa yasfin. Sembuh itu milik Allah, pertolongan milik Allah. Namun banyak di antara kita ketika pengen sembuh bukan mendekat dulu kepada Allah, namun mencari dulu ke sana kemari. Saudaraku semua, di sini bukan sedang mengajarkan untuk tidak berobat, bukan. Pahami dulu. Sembuh dan hilang rasa sakit itu sesuatu yang berbeda. Sembuh melahirkan ketaatan, itu namanya sembuh. Hilang rasa sakit hanya rasanya saja yang hilang. Memang betul, penyebab sakit itu dari dosa. Gerbangnya dosa sifat perilaku perbuatan. Itu penyebab utamanya yang harus diperbaiki. Bukan cari obat yang dikedepankan. Bukan ke dokter dulu yang dikedepankan. Bukan ke apotek dulu yang dikedepankan. Bukan cari herbal dulu yang dikedepankan. Coba renungkan pakai akal sehat. Renungkan pakai hati. Renungkan pakai keimanan. Kita punya rumah. Rumah kita rusak atapnya. Dengan atap yang rusak otomatis jadi bocor ketika hujan. Kalau kita punya atap yang bocor, apakah dengan kita ikhtiar cari ember, ikhtiar cari baskom, ikhtiar cari wadah, apakah sembuh bocornya? Coba renungkan. Kita punya rumah, atap kita rusak. Kalau hujan jadi bocor. Kita punya atap yang bocor, kita hanya sibuk ikhtiar cari ember, sibuk ikhtiar cari baskom, sibuk ikhtiar cari wadah. Apakah sembuh bocornya? Tidak, teman-teman. Namun dengan adanya ember dan baskom, setidaknya membantu agar si bocor itu tidak tumpah kemana-mana. Apa bedanya ketika kita sakit? Hanya sibuk cari obat, sibuk cari herbal, sibuk terapi, sibuk ke dokter, sibuk ke orang pinter. Namun penyebabnya sakit belum diperbaiki. Sampai kapanpun sakit juga nggak akan sembuh. Coba renungkan pakai akal sehat.